Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Yayasan yang berhadir di sini, saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati para ustaz, Bapak Ibu yang hadir, Ustaz Ketua LPIA, Sekretaris Edukatif, Pembina Yayasan, dan Bapak Ibu semua yang izinkan saya sekali lagi tidak bisa menyebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat ini kita ketemu dengan nuansa kajian rutin. Surat yang sampai ke saya ada topiknya produk halal dan haram. Bapak Ibu, saya coba tadi buat pagi presentasi yang saya yakin kalau saya bicara Ibu Bapak tidak lihat, nggak nyambung ya. Maka saya coba nanti lihat, saya tampilkan slide-nya, dan saya akan tunjukkan bagaimana kasus yang terjadi melalui tayangan video, yang itu semua langsung kasus yang kita hadapi di masyarakat. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak bicara lagi pada tataran apa ayat Qur'annya, apa hadisnya. Asumsi saya Bapak Ibu lebih paham itu. Sekolah Al-Azhar ini kan bukan sekolah kaleng-kaleng kan gitu. Sekolah yang punya guru pilihan, punya siswa pilihan, dan sistem pendidikannya juga sudah terstruktur dengan baik. Oleh karena itu saya tidak bicara lagi perspektif ayat, perspektif Quran. Saya langsung masuk kepada hal-hal yang terjadi di masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya awali begini. Bicara produk halal dan haram, kondisi dulu dengan sekarang tidak bisa disamakan lagi. Ibu pakai skincare? Pakai. Skincare itu kalau pagi ada facial wash dulu, baru kemudian pakai serum, baru pakai moisturizer bisa, baru kemudian sunscreen. Nanti malam habis sebelum sholat itu sunscreennya dibuang menggunakan toner, pakai kapas wajah. Kau tahu ibu bilang, saya pakai skincare juga. Jadi janganlah perempuan ada yang pakai skincare. Guru-guru Al-Azhar yang laki-laki pakai skincare juga. Makanya saya glowing kan itu. Saya lebih muda dari usia saya, face-nya. Saya udah tua loh. Pokoknya udah tua. Belum bisa tampil ya. Nah, skincare. Habis malam facial wash, kita pakai toner. Toner itu bisa dipakai untuk merombak lagi, baru masuk night cream untuk krim malam. Night cream ya, night cream untuk krim malam. Oke. Skincare yang kita pakai, pertanyaan saya, apakah masuk produk yang halal atau yang haram? Ini pertanyaan besar. Pertanyaannya, skincare yang kita pakai halal atau haram? Untuk menunjang skincare itu, Bapak Ibu punya make up? Banyak punya kan? Untuk mengoleskan bedak di pipi, kita menggunakan media tertentu. Apa medianya? Bisa brush on, tahu brush on kan? Was. Kemudian Bapak Ibu bisa gunakan kapas. Bapak Ibu mungkin juga bisa gunakan yang lain-lain. Keseharian kita pakai air minum. Ibunya nggak tahu. Saya hafal, harganya pun saya tahu. Berapa gitu. Makanya suami yang baik itu harus tahu skincare istrinya harganya berapa, supaya dia bisa nambah gitu kan. Uang belanjanya 2 juta, uang skincare-nya 1 juta, jadi 3 juta. Jadi jangan heran, ini suami minta istrinya glowing, beli skincare nggak mau, kapan glowingnya? Lebih glowing istri tetangga Ustaz. Iya, dia pakai Glavitsa, pakai yang lain, walaupun ada masalah ya. Udah bermasalah ya, saya nggak rekomendasikan yang itu, yang lain-lain aja. Karena saya juga dulu tertipu ya, saya pakai sempat. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa itu halal?
Secara sederhana, produk halal itu adalah diartikan satu produk sesuai standar halal secara syar'i. Mungkin untuk opsi awal bisa dikirim ke grup masing-masing ini. Sudah kirim PDF-nya. Secara sederhana, produk halal itu dapat diartikan sebagai produk yang sesuai standar halal secara syar'i. Produk haram sebaliknya adalah produk yang tidak sesuai standar halal dalam Islam. Untuk apa ini konsumsi yang kita makan? Makanan, minuman, barang gunaan, pakaian, dan lain-lain. Apa barang gunaan itu banyak sekali? Pakaian, sepatu, tas. Tengok merek apa tuh? Merek Gucci. Lihat tuh, kulit nggak? Kulit. Berapa harganya? Sekian belas juta. Itu terbuat dari kulit apa? Jangan-jangan Anda bergaya fashionable, tapi pakai kulit babi gitu. Orang memuji, malaikat mencerca. Kita pakai satu barang produk import, tapi produk kulit yang tidak terjamin kehalalan. Saya lanjut, Bapak Ibu. Produk haram itu apa yang perlu dilihat sekarang? Zatnya. Zatnya terbuat dari apa? Nabati atau hewani. Kalau pergi ke market, Bapak Ibu belanja ke market, di market itu ada minyak makan. Tahu minyak makan ya? Tahu lah, minyak makan. Minyak makan itu terbuat dari apa? Cocoa, kelapa. CPO, dalam istilah ilmu sawit, kalau ada yang sawitnya ada, ini ada sawit saya. CPO namanya. CPO itu apa? Bahan mentahnya, kelapa. Kelapa adalah haram. Haram. Diproses di kilang sawit menjadi minyak dalam kemasan. Lalu ketika kita belanja di market, kita lihat minyak makan ini diperkaya dengan vitamin A, vitamin B, vitamin seterusnya. Timbul satu masalah dan pertanyaan adalah, vitamin itu ada dua sumbernya, satu nabati, satu hewani. Kalau sumber vitamin yang ada di minyak makan itu dari nabati, saya kan katakan nafrabel, itu halal, tidak ada masalah. Tapi kalau sumber vitamin yang ada di minyak makan itu sumbernya hewani, pertanyaan yang muncul adalah hewan apa? Hewan halal atau hewan haram? Karena sumbernya hewani. Berarti yang perlu kita lihat adalah zatnya saja tidak cukup, tapi lihat aditifnya. Apa bahan tambahan di sana? Kalau ibu-ibu, saya terus terang aja, kalau ibu-ibu itu sukanya belanja lihat apa? Diskon yang paling murah, ya kan Bu? Karena ibu berpikir itu gaji suami tak seberapa, harus betul-betul efisien. Sekarang wortel itu harganya 14.000 satu kilo. Yang nggak pernah murah nggak segitu. Tomat berapa? Cabai berapa? Telur sekarang dari mulai 1.200 sampai 1.800 lain omega. Saya belanja Bu, maka saya tahu. Ya, jangan istri aja dong belanja. Saya mau belanja juga. Supaya apa? Supaya saya tahu uang yang saya kasih. Saya pikir banyak. Begitu saya ke pajak, oh ternyata sedikit sekali, saya tambah lagi gitu. Nah, ini perasaan saya dulu mau cari istri saya orang Al-Azhar, nggak ada yang mau. Sekarang baru ya. Ya. Yang pertama zat, yang kedua aditif, yang ketiga apa? Proses. Prosesnya, zatnya halal, prosesnya tidak halal, tidak halal tidak. Salah satu contoh, nggak lihat ya? Nah, Ibu ya, saya berdiri ya. Karena nggak nampak, saya bilang di lampu. Saya buat contoh kasusnya itu ini, air mineral. Nggak usah sebut mereknya ya. Ini air mineral dari mana? Dari sumur kan? Sumur, mata air dari sebuah langit, dari Brastani dan lain sebagainya. Oke? Ada dosen teman saya, dosen syariah, dia komen Facebook saya. Dia komen gini, ketika saya melakukan proses sertifikasi, kenapa sih air minum itu harus halal? Padahal itu kan dari tanah, air sumur bor, air laut, dan dalam konteks fikih syar'i,
air itu halal, thahirun mutahhir, maka disebut air mutlak, ma'un mutlak dalam fikih. Dia suci, mensucikan. Kalau kita minum Coca-Cola itu suci atau tidak? Suci, kalau nggak boleh diminum. Tapi tidak mutahhir, tidak boleh mensucikan. Jadi kalau ibu mandi wajib, jangan pakai spray. Maksud saya gitu, jangan pakai spray. Nggak ada air, pakai spray. Atau pakai Pepsi, mandi wajib. Memang itu suci, tapi tidak mensucikan. Oke? Di mana titik kritis halalnya di sini? Kalau begitu, ibu, ketika air itu datang dari sebuah langit, dibawa pakai menggunakan mobil tank ke Medan, saya tidak ada masalah. Kenapa? Air diambil, masuk ke media, lalu kemudian dikonsumsi. Masalahnya di mana Bapak Ibu? Masalahnya di sini ada proses. Ketika air dari sebuah langit atau air dari sumur ibu di rumah diproses menjadi air dalam kemasan atau aqua galon, di situ ada proses yang kita sebut dengan istilah proses filterisasi. Apa itu filterisasi atau purifikasi, penjernihan? Purifikasi penjernihan ada filterisasi, berarti ada zat penyaring. Contoh ini kok isinya 1000 ml. Oke. Lanjut Pak. Terus lanjut. Saya udah masuk ke yang terus lanjut. Ibu saya izin berdiri ya Bu di sini. Nah ini kritis halal pada air. Pada dasarnya air adalah zat yang halal dan thayyib. Siapa bilang air itu haram? Enggak. Namun dalam proses pengemasan, air melalui serangkaian proses pengolahan dan penjernihan, purifikasi dengan penambahan zat tertentu. Umumnya dalam proses purifikasi menggunakan arang aktif. Ibu pergi ke galon atau ke pabrik air mineral. Air itu sebelum masuk kemari ada filternya. Coba nanti jalan-jalan ke Brastagi supermarket. Itu ada filter air yang dijual harganya malah jutaan. Itu isinya apa? Isinya karbon aktif. Karbon aktif itu terbuat dari apa? Apabila arang aktif berasal dari tambang atau kayu, maka tidak menjadi masalah. Karena arang aktif untuk memfilter itu bisa terbuat dari arang, bisa terbuat dari batu bara, tapi bisa terbuat dari tulang belulang hewan. Akan tetapi apabila menggunakan arang tulang, maka harus dipastikan berasal dari hewan yang halal. Pertanyaan saya, air ini dari sumur sebelum masuk ke botol seperti ini lalu difilter menggunakan tulang anjing misalnya, apa ibu mau minum gitu? Tidak kan? Kecuali nggak tahu kan? Kecuali nggak tahu. Nah, makanya saya katakan bahwa untuk kondisi hari ini tidak bisa kita katakan halal haram sederhana. Tidak, karena ada sesuatu proses. Ibu-ibu kalau minum di kafe atau di mana ada sirup apa? Dalam botol sirup markisa. Ibu yakin ada markisa kan? Apakah itu 100% dari markisa? Enggak, itu senyawa kimia perisa yang rasanya persis seperti markisa. Bukan markisa, itu namanya teknologi. Jadi dalam botol-botol itu, ini markisa, ini sirup melon. Dari melon kan busuk itu lebih melon. Nah, kecuali jus yang di pinggir jalan, maka itu lebih sehat. Saya lanjut Ustaz, izin. Filterisasi menggunakan karbon aktif jika terbuat dari arang, batu bara atau lainnya tentu tidak masalah, sudah saya jelaskan tadi ya. Yang kedua, resin. Resin itu apa? Bahan ini digunakan untuk menurunkan kandungan kapur dalam air, terutama jika air tersebut digunakan untuk keperluan air minum. Resin bisa digunakan untuk industri air minum, baik usaha minum isi ulang maupun AMDK. AMDK itu air minum dalam kemasan. Pada resin berpotensi menggunakan lemak hewani. Lemak hewani, lemak apa? Lemak babi. Nah, bisa jadi. Makanya saya katakan untuk proses air minum hari ini bahwa ada
sisi kritis, apakah kemudian ini halal atau haram? Ini saya lihat dulu. Nah, ini kan sudah memang bersertifikasi halal dan sudah aman, berarti sudah diperiksa gitu. Ini proses air ya, proses air. Apalagi air yang diperkaya dengan vitamin tertentu. Vitamin bisa berasal dari hewan, bisa juga berasal dari nabati, hewani dan nabati. Lanjut Ustaz, izin kita sedikit aja. Ini dia kosmetik. Ibu pakai apa kosmetik? Warna. Jadi pakai apa? Aqua Skin. Nah itu Aqua Skin sudah ada sertifikasi halal. Oke? Rasanya kan 2 botol misalnya. Penggunaan pada kosmetik. Ini saya sebut tadi. Istilah skincare, apalagi masker. Udah masker tuh yang seperti lem itu. Ustaz tahu, saya pakai, tapi nggak sering. Paling saya pakai 4 bulan sekali saya baru pakai masker. Scrub dan lain sebagainya. Dia skincare aja mahal kita kan. Kritis halalnya adalah plasenta ari-ari. Itu ibu-ibu, ternyata yang paling bagus meremajakan kulit itu plasenta ari-ari, termasuk ari-ari anak bayi ya, termasuk ari-ari anak bayi. Kemarin bincang sama Dr. Elman di luar negeri kan, sini ya, itu ari-ari itu disimpan, diawetkan. Untuk apa? Memperbaiki sel yang rusak. Tapi ari-ari dia dipakai di SD. Ari-ari dia dipakai, disimpan. Kita di mana? Ditanam kan? Dari tanam. Masalahnya kan kadang tanam suruh pakai lampu lagi. Ngapain pakai lampu juga? Emangnya dia kegelapan gitu. Saya banyak sekali dulu tradisi dia nggak saya ikut lagi. Saya nggak mau mengikuti. Ari-ari tanam pakai lampu. Iya, dulu di kampung saya banyak babi hutan. Kalau nggak dikasih lampu atau api, dibongkarnya itu kan bau darah, bau amis. Itu aja masalahnya. Sekarang kan nggak perlu lagi. Sapok udah di depan, kan mungkin ada berani masuk ini. Plasenta itu boleh digunakan jika berasal dari jenis hewan yang halal dan hanya untuk penggunaan luar, ya, penggunaan luar. Misalnya sapi melahirkan, kemudian plasenta bayinya digunakan. Namun yang perlu menjadi perhatian, ketika sapi mati saat sedang hamil, meninggal dia, mati dia, hamil, lalu plasentanya diambil, hukumnya menjadi haram karena sudah bangkai dan bangkai. Hal ini karena status hewannya sudah mati. Plasenta dari hewan yang haram seperti babi tidak boleh digunakan, apalagi plasenta manusia. Di luar negeri, plasenta manusia masih bisa digunakan sebagai bahan kosmetik. Makanya hati-hati kalau beli skincare, ibu-ibu, supaya apa Ustaz? Supaya glowing, supaya nampak muda. Ambil yang dari, pengen dia nengok film artis yang sarang heo itu apa? Korea. Nontonnya Korea, pengen seperti artis Korea. Lalu apa yang dilakukan? Dipesannya dari Korea. Akhirnya apa yang didapatkan? Plasenta babi, plasenta anjing, digunakanlah pada wajahnya. Jadi kalau pakai skincare itu boleh. Lip gloss apa itu gunanya? Kalau pak bibir kan, bapak tahu nggak itu? Kami air dulu aja cukup. Besok bapak beli lip gloss supaya bapak glowing. Biar ibu itu cemburu. Oke? Lip gloss, ada lipstick. Lipstick itu hati-hati ibu. Khususnya apa? Khususnya bagi ibu-ibu yang sudah lansia. Karena kadang-kadang nggak nempel lagi. Nggak nempel. Jangan dipaksa lagi. Jadi caranya gimana? Pakai lip gloss dulu, baru kasih lipsticknya, baru nempel ya, baru nempel. Karena dia sudah mulai berkerut ya. Itu Allah ingin kasih tahu ibu sudah tua gitu aja. Oke, saya lanjut saja. Perlu juga dari sisi tembus air. Sudah banyak saat ini kosmetik yang diciptakan anti air, water resistant. Hal ini menjaga kosmetik supaya tahan lama untuk digunakan. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah jangan sampai penggunaan kosmetik yang membuat anggota tubuh kita tertutup
tidak tembus air, sehingga pada saat berwudu atau mandi wajib tidak usul, tidak sampai airnya. Makanya kenapa guteks itu nggak boleh. Guteks tahu kan untuk kuku? Iya, guteks itu kan nggak boleh kan? Kenapa? Karena ada zat karet di sini yang bisa mendinding kuku kita untuk tersentuh air. Lalu mengapa hinai boleh? Hinai itu tidak menutup pori-pori. Guteks itu menutup pori-pori karena dia latex, jadi menutup pori-pori. Nggak usah pakai itu, udah cantik itu. Oke? Lanjut. Nah, di situ masalahnya. Coba ibu lihat. Nah, coba ya. Ibu tahu dia apa? Ini brush on. Ini brush on. Yang ibu pakai untuk skincare, untuk makeup. Kalau saya bilang yang ibu pakai itu bulu anjing, gimana kira-kira? Atau bulu babi? Gak mungkin bulu ketek laki awak kan? Kan gitu. Oke? Nah, sekarang saya ini. Coba Ustaz klik di bawah sini. Ini video. Gak ada suaranya. Bapak Ibu begini. Ini brush on untuk ibu-ibu make up. Satu lagi, kuas. Di mana kita dapat kuas itu? Di bahasa banyak. Ini coba. Ini kuas kan? Kuas. Oke, stop dulu, stop sebentar. Pertanyaan saya, kuas ini untuk apa? Ngecek. Sekarang ini digunakan pada kasus yang tidak tepat. Di mana tidak tepatnya? Kalau ada kuas seperti ini, ada tukang sate atau ikan bakar ayam, bakar ikan, pokoknya ikan bakar, dia pakai kuas untuk mengoleskan bumbunya ke ikannya sambil dibakar. Padahal kalau kita tanya, kuas ini untuk apa? Untuk ngecek dinding, macam waktu kan ngecek. Dipakai untuk ikan, benar nggak? Cara penggunaannya saja tidak tepat. Maka kemungkinan Dari awal. Lalu bagaimana mendeteksinya bahwa itu kuas binatang atau tidak? Coba kita lihat. sobat perempuan bergiliran cuci kalau 29 hari. Caranya dengan dibakar dan dicium baunya. Dibakar, dicium baunya. Jadi ibu bakar, ibu cium kuasnya. Jangan bakar kuasnya, cium suami. Dan boleh digunakan sepanjang tidak tercampur dengan bahan cuci yang halal lainnya. Namun, jika tercium seperti bau daging terbakar, maka terbuat dari bulu hewan. Kita harus hati-hati jika di kemasan tidak ada logo halal, maka sebaiknya hindari pemakaian kuas tersebut karena ada kemungkinan berasal dari bulu babi. Sobat perempuan. Oke, cukup. Itu kuas. Sebenarnya brush on. Bagaimana mengetahui deteksi awal itu terbuat dari bulu? Bakar saja. Kuasnya ya, jangan berubah dengan bakar. Kuasnya dibakar. Ketika kita bakar kuasnya, gunting sedikit rambut ibu, dikit aja. Bakar rambut, bakar kuasnya. Coba cium. Bau rambut yang terbakar kan spesifik. Bakar rambut kan ada bau rambut terbakar. Coba bakar kuasnya atau brush on di rumah. Kalau baunya tidak seperti bau rambut atau bau daging, berarti itu tidak terbuat dari bulu. Sekarang pertanyaannya, apakah setelah dibakar ujungnya bau rambut terbakar itu adalah bulu babi? Belum tentu juga. Bisa jadi dari bulu domba. Tapi siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Maka langkah ikhtiar, kehati-hatian perlu menghindari atau cari yang sudah ada logo halalnya. Lanjut Ustaz. Nah, terus slide berikut. Ini. Oh, sebentar, jangan diputar dulu. Ibu tahu yang sebelah kanan saya mana? Kerupuk jamek. Tahu nih jamek kan?
kita berhenti di lampu merah, itu yang nawarin jamu. Makan kita dari mana-mana, jamu pak, jamu pak. Ibu tahu jamu terbuat dari apa? Kulit. Kulit apa? Hewan. Biasanya kulit sapi atau kulit kambing. Nah, ini Jeju Juang ini review kuliner, followers itu sudah banyak. Sama seperti Koko yang orang Medan itu. Kuliner kuliner aja. Saya dapat satu tayangan begini, coba saya putar. Selamat beli. Ini adalah jahe kerupuk sapi. Ini yang halal. Ini yang babi. Nah, lihat perbedaannya. Kalau kayak gini aja sih hampir mirip ya guys, tapi berbeda. Kalau yang sapi dia agak gembung gitu, kalau yang babi dia seperti ini. Jadi buat yang muslim jangan salah beli ya. Ini kerupuk babi, ini jahe kerupuk sapi, kulit sapi. Ini kulit babi, ini kulit sapi. Kita cobain rasanya. Kalau sapi dia pakai kokok di dalam. Rasanya gurih asin gitu. Tidak Saya tahu ibu yang merasakan kiat yang kamu nggak pernah. Yang paling mencolok perbedaan kulit babi dan kulit sapi jahe ya itu adalah baunya itu beda banget. Bau babi sama bau sapi itu berbeda. Tapi sama-sama bau ya, sama bau. Soal bau nggak bisa bohong. Dia seperti ini. Nampak ya perbedaannya ya. Jadi sekian informasinya, semoga bermanfaat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana membedakan bau? Karena harus dicium ya, harus dicium. Nah, Bapak Ibu, uniknya Islam itu begini. Ya, terlepas ya, ini perlu diteliti lagi ya, apa saja indikatornya. Ya sudah presentasi. Terlepas, saya katakan begini, ini kan menunjukkan bagi kita perlu hati-hati. Sekarang semua bisa diolah, semua bisa diolah. Memang tekstur Allah buat yang haram dengan yang halal itu tak bisa sama. Kalau ada daging sapi dimasak 1 kilo, lalu dimasak daging babi dimasukkan ke dalam 1/2 kilo atau 1/4, teksturnya tidak sama. Teksturnya tidak sama, warnanya juga tidak sama. Ternyata kulitnya juga tidak sama, ada perbedaan. Kalau di sepatu yang saya tahu, bintik nama Bapak Ibu. Nanti searching aja di halal.com, di sistem aja. Kalau kulit yang terbuat dari kulit babi itu, dia berbintik, bintik 3, berjarak, berbintik 3. Nanti lihat spesifikasi kulit babi pada produk sepatu. Tas kulit, jaket kulit, dompet kulit, tali pinggang kulit. Mungkinkah terbuat dari hewan yang tidak halal? Mungkin. Babi, anjing dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang ini juga dari kulit. Ternyata spesifikasinya sudah tidak sama. Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana kita membedakannya? Kita nggak ngerti. Mungkin selamanya orang jualan ya sudah kita beli aja, kita nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nggak ada hukum, Ustaz. Ya, kalau nggak tahu ya kan, berdosa itu. Tapi persoalannya ini yang terjadi. Lanjut Ustaz, sedikit lagi. Saya sampai jam berapa ya? Sekali lagi ya. Langkah hari ini adalah selektif dalam berbelanja. Jangan hanya berfokus pada diskon murah, meskipun itu adalah perlu juga. Jadi kalau belanja ke market, tengok mana yang diskon, mana yang murah. Itu penting. Tapi yang lebih penting halal atau tidak. Pada bahan olahan, kemasan perlu melihat ingredients, komposisi. Apa isinya? Ustaz, bahasa Inggris. Coba lanjut Ustaz, bawa. Nah, coba ini. Istilah babi dalam produk. Nanti bisa di-search di Alfamart juga. Contoh, pig. Pig itu apa? Babi. Kalau pork, babi juga. Kalau porsi, itu dia. Yang nomor berapa? Saya baca ya.
Nomor 2, pork, itu daging babi dalam kemasan. Swine, istilah untuk kumpalan spesies babi. Hog, babi dewasa. Boar, babi liar, celeng. Lat, itu lemak. Bacon, daging hewan yang di-slice. Ham, daging pada bagian paha babi. So, babi betina. Banyak juga. Porsi, sesuatu yang berkaitan atau berasal dari babi, banyak ditemukan di obat-obatan. Porsi itu banyak di obat-obatan. Makanya obat-obatan itu perlu juga diperhatikan apa isinya. Jangan sembarang konsumsi saja. Daging babi dalam bahasa Tiongkok, tahu bakmi kan? Bakmi kan sembarangan konsumsi. Oh, bakmi gitu. Jadi kita pikir mie, bakmi siantan. Kita sebut bakmi, tapi itu kan bahasa Tiongkok. Kita nggak tahu. Ternyata mbak itu adalah babi. Kalsium daging babi panggang. Kalau kita berbagi istilahnya, bukan berbagi ya, kita yang istilahkan itu. Biasanya berbagi kita kan bebek, ayam, daging. Cunyok daging babi dalam bangsa Hakka, Zuro, Nuraniku, banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi istilah-istilah yang sering kita lihat tidak familiar di pasaran, tapi itu istilah nama lain dari lak, porsi dan lain sebagainya dari hewan berkaki empat. Lanjut saja. Dan jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya katakan begini, bahwa kondisi hari ini halal itu riskan. Ya, dulu mungkin tak bisa, sekarang bisa. Sekarang bisa dikerjakan semua. Sekarang bisa diolah, bisa digunakan dengan bantuan teknologi. Apa namanya? Yang dipakai untuk pengawet ada, bukan? Emulsifier. Jadi kalau saya cerita ini, bingung lagi bukan? Kalau salah. Nah, itu pertama dari proses, ya, proses. Dari bahan dan proses. Ada juga yang prosesnya itu menyebabkan dia halal. Seperti apa prosesnya? Tathir syar'i. Contohnya bagaimana? Kopi. Bapak Ibu yang menikmati kopi? Ada banyak. Nah, saya suka. Kalau Bapak Ibu lihat saya nanti di Agam tengah malam, gak usah bingung. Saya suka kopi. Kopi itu di mana titik kritisnya? Saya pernah minum kopi, satu gelas kecil itu harganya 45.000. Mahal kan? Mahal, kecil. Kopi apa? Luwak. Kopi luwak. Kopi luwak itu seperti apa sih? Kopi luwak itu adalah kopi yang dimakan oleh luwak atau musa. Setelah dimakannya, dikeluarkannya bersama feses, bersama kotoran. Keluarlah kopi itu. Kopi itu diolah. Untuk apa? Diminum. Dan kopi yang udah dimakan musang itu adalah kopi kualitas nomor 1. Enak betul. Nah, saya suka. Nah, pertanyaannya, apakah kopi yang ditelan luwak Nabi halal atau haram? Ibu, sekiranya ibu buang kotor, keluar antam 3.200.000 tadi pagi kan? Pagi ini 3.200.000 antam. Gawat deh. Makanya ibu-ibu investasi aja. Kalau saya beli skincare, beli antam. Sebelum laki yang beli antam. Bapak beli antam besok, bulan depan. Gajian beli antam. Besok gajian datang sampai 5 kali. Paling ibu nanya, kenapa bang tiap bulan beli antam? Bilang aja. Nanti kalau kau mati itulah modal kawin lagi. Nah, kalau ibu buang kotoran, kira-kira kotoran itu keluar antam. Ibu buang nggak? Nggak dibuang Pak, dicuci, gitu kan? Berarti antam itu najis atau tidak? Tidak. Antam itu tidak najis, tapi dikenai najis. Dalam istilah fikih disebut dengan mutanajjisun, dikenai najis. Barang yang dikenai najis suci ketika dilakukan tathir syar'i, pensucian. Ya, kalau di sini kita baca hilangkan baunya, warnanya, ada rasa juga, padahal nggak dirasa kan? Rasanya baru dibilas dengan cucian air yang mengalir, baru itu tathir syar'i. Makanya kalau di sini karpet kena kencing, lap, ambil vakum, kering, jemur, suci? Tidak. Tidak ada najisnya, tidak ada.
tetapi masih dihukumi najis. Makanya saya sering bilang, kalau ada anak kecil di rumah, cucu, anak, jangan satukan pakaian yang berkencing dengan pakaian ibu yang direndam. Benar di semua menurut saya. Kecuali memang tafsir syar'inya benar-benar. Jangan diember kuat jadi cuci. Cucian terakhir adalah dibilas dengan air yang mengalir, baru dia suci. Nah, kopi tadi Bapak Ibu, bisakah dia suci? Kata para ulama, ini ikhtilaf memang. Ada yang mengatakan hukumnya feses, kotoran, haram semuanya. Tapi jawab ulama yang lain, kalau keluar itu antam, emas gimana? Berarti kan sesuatu yang keluar dari tempat najis, tapi dia tidak najis. Kan tidak setiap keluar dari tempat najis langsung najis. Contoh, telur ayam keluar dari mana? Dari ekornya, dari tempat pembuangan najis. Apakah itu najis? Tidak, kan gitu. Telur itu kan nggak najis, hanya dikenai tempat pembuangan najis. Jadi kopi itu halal jika satu, kopinya itu keluar bentuknya memang kopi, bukan bentuk lain, bentuk kopi. Kopi itu bagaimana Pak? Jadi saya sudah sampai ke pabrik kopinya. Jadi dia ada ceri namanya. Ceri itu buah kopi itu merah. Yang paling matang itu yang dimakan musang, ceri. Itu habis. Di dalamnya ada kopi pakai cangkang. Di dalam cangkang itu ada lapisan lagi yang disebut lapisan selaput. Baru kopinya warna putih, putih ke krem-krem. Itulah biji kopi. Jadi sepanjang cangkangnya tidak pecah dan ditanam tumbuh kembali, kata para ulama, hukumnya halal dengan syarat dicuci sesuai cucian yang syar'i. Tapi kalau sudah hancur kopinya bersatu dengan fesesnya, hukumnya hukum tai, nggak boleh dimakan. Apel, pernah makan apel Pak? Digigit apel, udah makan separoh, tiba-tiba nampak ulat di situ separoh, hilang kepalanya. Kira-kira kepala betung mana? Malah di perut. Udah babak telan gitu. Apa hukum ulat dalam apel? Halal atau haram? Halal, mengikuti, tapi ulat yang berasal dari apel kan? Halal kan? Kan boleh dimakan, terpunyang dia apa-apa. Tapi kalau jatuh ulat lagi dia, ibu tangkap, masukkan ke mulut. Nah itu hukum ulatnya kan? Ada kerjaan katanya. Lanjut Ustaz. Saya lanjut. Ini penyembelihan. Lanjut aja. Nih Bu, yang sering makan kuliner nih, lihat. Saya sederhana nih. Pernah nggak lihat ayam seperti ini? Saya sudah pernah. Yuk, satu. Ini kasus saya langsung audit nih. Ini saya audit langsung, nggak putus halkom, maritnya putus, esopagusnya putus, vena jugularis, arteri karotis nggak putus, satu yang putus. Ini haram. Dan ini di pasar tradisional yang kita mungkin belanja di sana. Saya bilang, Mas, ini nggak boleh dimakan. Ya nggak tahu Pak, dari dulunya kayak gitu kami. Akhirnya diambil, dimusnahkan. Sekarang sudah aman ya. Ini juga sama. Ini ada ayam apa namanya, kecil-kecil itu, ayam kecil-kecil. Apa namanya? Bukan ayam dari tadi sih, yang warna-warna itu bukan. Kalasan. Oke, kalasan. Ada ayam yang utuh. Ini hati-hati. Nah, salah satu indikasinya lagi, ayam yang seperti ini, tiren toba, mati kemarin, bangkai. Nah, nanti Bu coba lihat video dari tayangan IPB, Institut Pertanian Bogor, tentang bagaimana mengenali ayam tiren mati kemarin. Ketika ayam itu disembelih, memang hidup. Syarat fikihnya kan ada ayam mustaqil, betul-betul hidup ayam itu kan, menggelaparnya, hidup dengan kuasanya sendiri. Kalau ayam itu dipotong, itu biasanya terbuka lebar. Kenapa? Itu gerak saraf terbuka. Jadi jangan ada yang kecil-kecil. Kalau yang seperti ini, kita lihat dari luar, nggak putus, maka ini bangkai. Kita makan bangkai. Kalau ada ayam yang utuh, kita pesan di restoran, tengok lehernya dulu. Putus nggak uratnya? Kalau nggak putus, jangan-jangan kita makan bangkai. Lanjut Ustaz. Terus
Terus lagi saya nggak jelaskan ini ya, waktunya sedikit ya. Ini stunning, ini listrik. Jadi ayam yang kita makan itu di listrik sekarang, tapi listriknya masih boleh. Terus ya. Nah, coba diklik yang sebelah kiri. Nggak ada yang menarik. Coba kembali ke awal. Bapak Ibu coba Ibu lihat. Ibu tahu kan, saya sekarang nggak pernah lagi saya makan di sana. Semenjak kejadian Palestina saya nggak makan lagi. Oke, ini ayam cukup. Ini ayam digantung, itu di belakang saya. Itu saya tuh. Itu ayam tuh. Ayam itu digantung. Itu jalan dia. Kepalanya ini terendam dalam air. Air itu ada listrik. Jadi ayam itu masuk di listrik. Kepalanya listrik. Supaya apa? Lemas dia. Namanya stunning. Biar ibu tahu apa yang dimakan itu maksud saya. Nah, proses stunning. Begitu stunning sampai ke di ujung sana, ruangan sebelah lagi itu ada tukang sembelih, tukang potong. Satu hari berapa dia potong? Satu penyembelih, juru sembelih bisa memotong 1000 ekor saja. 1000 ekor. Dan mereka bisa produksi dari mulai ayam mentah, sorenya sudah bisa jadi nugget dan seterusnya. Teknologinya canggih. Nah, pertanyaan saya, ini kan tak tergambar di pikiran kita 10 tahun yang lalu. Sekarang ini terjadi. Apa hukumnya? Boleh, sepanjang listrik voltasenya itu hanya melemeskan dia. Lanjut Ustaz, saya tengok sapi, saya tunjuk sapi. Terus kita lihat yang sapi. Terus kita lewatkan aja ini. Kalau ini kan tahu semua. Yang sapi nggak ada. Nah, saya jelaskan ini. Sapi itu dulunya Bapak Ibu pernah lihat sapi paling besar berapa? Saya sudah saksikan sapi 600 kilo tadi. Panjangnya dari mulai AC situ sampai tiang 600 kilo. Saya takut ya. Itu sapi impor. Mengapa sapi impor? Karena untuk Medan nggak sanggup menampung hajat orang terhadap daging dengan produksi. Petani-petani sawah kita ini nggak mampu memenuhi asupan daging untuk di kota ini. Rumah makan, dendeng, batoko, lain stiknya, lain makan garam, nggak sanggup. Makanya perlu impor. Inilah titik kritisnya adalah proses penyembelihan. Alhamdulillah sekarang tidak ada proses stunning lagi yang saya coba lihat di Medan. Stunning itu apa? Dikontak kepalanya ini Pak, ditembak, jatuh roboh itu sapi. Dan kemarin terakhir saya cek kembali sudah menggunakan hidrolik. Jadi sistem jepit ini, dijepit sapinya yang 600 kilo tadi, ditumbangkan baru disembelih. Sekarang udah aman nggak? Insya Allah sudah aman. Nggak usah khawatir lagi lah. Saya ingin katakan begini, bahwa dulu tak berpikir kita seperti ini. Sekarang teknologinya sudah memungkinkan, semuanya harus hati-hati. Ibu-ibu yang saya muliakan, upaya kita satu saja, ikhtiarnya. Pertama, jangan sembarang makan. Perlu hati-hati. Belanja pun kalau produk luar negeri, tengok dulu isinya apa. Nggak ngerti Pak Ustaz, bahasa Cina, lebih aman nggak usah dibeli. Atau yang ketiga, lihat ada label halalnya atau tidak. Paling tidak, itu sudah pernah diperiksa, bahwa itu sudah diperiksa untuk konsumsi. Gitu ya Ibu ya. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari. Saya cuma sharing saja apa yang terjadi hari ini terhadap produk makanan, minuman, kosmetika, barang gunaan yang kita pakai. Jadi kalau ini kan aman, tasnya dari kasut ya kan, dari kain. Kalau kulit perlu hati-hati, kulit sapi atau kulit yang lain. Kalau kulit yang lain tentu nggak tahu saya Ustaz, nggak tahu nggak ada hukum. Tapi kan perlu ikhtiar juga, jangan sampai kita memakai sesuatu yang ternyata dipersoalkan dalam perspektif syar'i. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya, yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, ya nggak usah dijawab. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, kami persilahkan. 1, 2, atau 3 orang.
dan dua bapak dari ibu-ibu. Ayo angkat tangan. Oke, baik, nama Bumi kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Singkat aja pertanyaan Ustaz. Kalau 3, 4, 5 tahun yang lalu itu kan yang berlabel halal itu kita masih lihat produk-produk tertentu. Tapi sekarang ini kan sudah hampir bisa kita lihat Ustaz, hampir semua. Terkadang saya agak sedikit curiga gitu Ustaz. Ini betul nggak? Ini kan tempelan yang dengan kecanggihan teknologi atau betul-betul udah halal? Jadi gimana Ustaz kita untuk mengenalnya bahwa label halal itu benar-benar sudah dijamin dengan tinjauan MUI gitu Ustaz? Semalam anak saya beli roti O, saya bilang sama anak saya, apa udah ada label halalnya? Udah. Jadi memang saya buka Ustaz bungkus roti O itu sudah ada label halalnya Ustaz. Jadi kita bedakannya gimana gitu Ustaz? Benar-benar ada label halal atau hanya sekedar tempel? Dan kemudian kan hari itu kita diskusi di MUI itu kan label halal itu belakangan kan bukan MUI lagi yang memeriksanya Ustaz, tapi sudah ada tim tertentu dari pihak pemerintah. Ini mohon dijelaskan ke kita Ustaz agar kita ngerti gitu. Syukran Ustaz, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kepada Ustaz Sam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya yang ini yang tua-tua ini, yang muda berarti tidak ada masalah ya. Baik Ustaz. Oh, dulu kan saya beli roti ganda. Begitu saya mau beli ada WA. Jangan kau beli nanti roti ganda kalau lewat siangkan itu. Kenapa? Itu haram. Oke. Tak jadi saya beli Ustaz. Tapi belakangan ini ada yang mengatakan itu roti ganda halal. Jadi mohonlah Ustaz diperjelas kenapa dari yang haram kok jadi halal. Ya, terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu ada lagi satu lagi? Ibu? Oh ya, baik. Mari, Bapak Ibu yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya agak kepo dengan masalah kerupuk jange. Iya. Ya kan Ustadz? Karena kerupuk jange ini saya lihat nggak ada labelnya, label halalnya. Tadi kan ada warna tuh Ustadz. Ada lebih kecoklatan itu lembu, kalau lebih putih dia tidak lembu misalnya gitu kan Ustadz. Kalau saya makan jange, misalnya di satu restoran itu muslim, tapi warnanya putih kayak si babi tadi itu Ustaz. Lalu gimana ya itu Ustaz? Kira-kira saya merasa itu ini kan restorannya muslim, ini pasti nggak babi ya gitu kan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dari yang ketiga Ibu. Apakah sudah ada jange yang bersertifikat halal? Tidak tahu juga saya. Tidak tahu saya apakah sudah ada yang produksi bersertifikat atau belum. Tapi ke depan wajib. Jadi Undang-Undang BPJPH 2026 sudah mandatori semua wajib bersertifikat halal. Jadi insya Allah mudah-mudahan lebih aman sedikit gitu kan. Walaupun ada juga yang nakal juga produsennya. Ini nggak direkam nggak? Live. Kayak, nggak usah disebar ya. Ibu tahu roti janji nih, nggak usah disebar. Tahu Bika Ambon? Tahu ya, Bika Ambon ya. Bika Ambon itu di mana mahal? Di mana Bu? Tua.
Mahalnya bika Ambon itu di apanya itu, face-nya, teksturnya. Bika Ambon yang paling enak, yang lembut, itu yang banyak rongga, yang ada lubang-lubang gitu. Kalau nengok lubang-lubang kayak gitu, tengok orang yang jerawatan yang enggak, bercanda. Bagaimana membuat lubang itu? Di antara yang bisa membuat lubang itu adalah nira. Tahu nira kan? Tahu. Apa hukum nira? Halal. Tapi nira yang sudah berhari-hari disimpan, terjadi fermentasi, nira berubah menjadi tua. Saya nggak tahu kenapa tua itu orang suka. Dekat rumah saya ada tukang tua, saya lewat. Waktu menuang tua itu sore, sama siang, jam-jam 12 siang. Yang nuang tua dari ember itu ke mangkok orang yang jualan itu tak berbaju, orangnya gendut, obesitas, pakai gayung. Saya tak bisa pastikan keringat dari keteknya itu masuk. Tapi nikmat katanya Pak tua itu kan, padahal nengok yang tua itu ada jijik. Iya, jijik ya. Nah, yang bisa untuk membaguskan bika Ambon itu nira. Tapi kalau niranya sudah menjadi tua, apakah itu hal lagi? Satu, nira. Yang kedua apa? Ragi. Tapi ragi dan sejenisnya itu ternyata tidak bisa sebagus tua. Lebih cantik yang dibuat dari tua itu. Makanya di situ mengapa ibu-ibu harus hati-hati membeli bika Ambon. Kalau bika Ambonnya itu agak lenyek-lenyek udah Ustaz, tak cantik kali. Kalau saya bisa beli itu, nggak jelas lagi. Maksud saya, memang dibelinya mungkin tadi pagi nira, disimpan nira itu sampai berminggu-minggu jadi tua. Itu masalahnya. Bisa nggak terjadi fermentasi? Bisa. Kapan itu? Di kulkas. Kulkas aja nira. Kalau ada orang hamil kan disuruh minum nira. Oke? Nah, kerupuk jahe ini gimana? Pengusahanya muslim Ustaz. Jadi gini ya Bu, jangan pikirannya dia pengusahanya buka rumah makan, dia muslim, lantas paham agama semua? Belum tentu. Satu. Yang kedua, dia buka rumah makan, bisa jadi jahe itu bukan dia produksi, dia maklum tuh orang nitip ke situ, Kak jual kan ya Kak? Satu. Nah, ibu kan nggak bisa mastiin ini adalah haram, ini halal. Ibu kan nggak punya pengetahuan juga di sana. Jadi jangan diklaim ini gue tengok kurang kuning, ini babi Kak. Jangan gitu ya. Maksud saya, dia tadi yang beragama Buddha memposting itu, maksud saya supaya jadi perhatian bagi kita. Paling tidak ada ilmu dasar kita, ini yang teksturnya kira-kira tidak halal, yang begini yang halal, supaya hati-hati saja gitu. Jadi belum tentu semuanya kurang coklat ibu tengok, nanti ibu bilang bagi, tanya dari sapi. Tapi cara gorengnya minyaknya minyak bersih, minyak putih, ya. Tapi bagi saya bagus kalau ragu nggak usah makan, habis cerita. Dulu saya beli ganda Ustaz katanya haram. Sekarang ganda itu katanya halal. Kok bisa yang haram jadi halal? Roti ganda itu disiantar. Sekarang bukan halal, Pak. Sekarang sudah disertifikasi halal. Makanya sekarang saya udah makan ganda juga. Jadi roti ganda itu pusatnya disiantar. Outletnya ada di Medan. Medan itu, outletnya kan? Dulu belum bersertifikasi halal. Bukan saya bilang dulu haram kan? Dulu belum bersertifikat halal. Sekarang sudah. Kalau mau Bapak makan sekarang, udah. Kalau kira-kira Bapak beli 5, Ustaz Samsudin kasih saya 5, boleh juga. Terakhir ya, Ustaznya 5, halal benar gini. Jadi cara mendeteksinya gimana? Kalian punya Android? Udah ya? Nanti download di Play Store atau Apple Store halal Go
.id. Nanti jadi besok, nah nanti akan keluar scan barcode. Ibu lihat makanan ini, ibu scan itu ada barcode di situ, ada garis-garisnya itu. Dimakan kan ada tuh, scan aja barcode, nanti muncul. Nggak ketemu, alternatif yang kedua, buka situs bpjph.go.id, bpjph.go.id. Nanti dia bisa lihat di contoh ini, contoh minuman saya ini kok hilang. Nah ini minuman kita, ini kan ada barcode nih, nomor-nomor ini. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua, lihat nomornya. Di sini nomornya halal 141200004017. Masukkan nomor ini ke kolom, dia minta nomor nanti, buka linknya, minta nomor, masukkan nomor, klik search, nanti keluar. Kalau memang itu benar-benar halal, jadi buka googling di Play Store, download halal.go.id, halal ID, atau buka bpjph.go.id. Nanti begitu diklik, keluar kolom langsung isi, atau air minum dan lain sebagainya, supaya dia pasti. Nah, apakah ini bisa dibuat? Bisa. Kalau produsen yang nakal, dibuatnya aja, Pak. Nah, produsen yang nakal, dibuatnya aja. Tapi ke depan kalau dibuat kan pidana ini, Pak. Memalsukan kan? Memalsukan. Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah mandatori 2026 gak ada lagi yang macam-macam. Dulu MUI, betul. Sekarang negara, ya. Dulu MUI yang sertifikasi halal, sekarang sudah dipindahkan ke BPJPH, pemerintah. Tapi kalau yang reguler, yang diperiksa, itu fatwanya masih di kita, masih di MUI. Setelah diperiksa, baru difatwakan halal. Tapi sekarang ada Sekdiko yang namanya, ibu sendiri yang mengatakan itu halal. Dikirim datanya ke pemerintah, lalu keluar sertifikasi halal untuk UMKM. Itu nggak tanggung jawab lagi, namanya self-declare, deklarasi dari pengusaha itu sendiri. Nah Bapak Ibu, terakhir saya tutup begini. Halalan thayyibah, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal lagi baik. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Kita beli goreng pisang di luar. Goreng pisang di luar pakai apa? Plastik. Pernahkah Ibu berpikir kritis, plastik mana yang boleh untuk bawa goreng, mana yang tidak? Plastik itu ada dua. Pertama polietilen. Apa polietilen? Itu biji plastik yang putih benih itu yang food grade, yang boleh bersentuhan dengan makanan. Saya pernah beli mie Aceh buah, dibungkusnya pakai plastik yang hitam itu, baru masuk daun pakai bungkus nasi. Saya buka di rumah, kok ada plastiknya? Takut dia pecah mungkin. Itu kan tak boleh bersentuhan langsung dengan makanan, karena plastik yang hitam itu plastik daur ulang. Boleh bawa goreng pisang, tapi goreng pisangnya bungkus dulu pakai daun, baru daunnya taruh plastik itu. Satu, dari sisi higienis kesehatan. Yang kedua, styrofoam. Anda rekam nggak? Styrofoam. Ibu tahu styrofoam? Styrofoam itu dia punya zat menegur, memuat. Kalau ibu goreng ikan panas, taruh di styrofoamnya itu nyonyot karena panasnya itu. Lalu nyonyotnya itu kemana? Ke ikan goreng kita. Sehat nggak? Ya sehat. Makanya sekarang aneh-aneh penyakit orang, karena banyak yang tak sehat lagi, salah pakai gitu. Styrofoam Pak Ustaz, tapi ngasih pakai lupis, nggak boleh. Tapi itu pun alas sudah, nggak bersentuhan langsung. Kenapa? Karena dia tidak akan memuai kalau tidak kena yang panas, gitu menurut saya. Jadi ini kasus-kasus di masyarakat kita yang kurang menjadi perhatian. Udah Ustaz ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ini Al-Azhar, saya kira kita kan muslim semua nih. Maka saya berani tadi. Di tempat lain saya nggak berani ini. Oh, boleh Bu. Nggak usah susah-susah ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sepengetahuan saya obat untuk sakit stroke, ya, dia kemasannya seperti
bola pingpong itu Ustaz, tapi dari Cina, produk Cina. Nah itu yang pasti tidak ada sertifikat halalnya. Nah sementara itu sudah teruji keampuhannya ya untuk orang penderita stroke. Itu gimana Ustaz? Apakah bisa kita gunakan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada obat, lalu obat itu dari luar negeri. Kita tidak tahu apakah itu halal atau tidak halal, karena nggak ada sertifikat halalnya, ya kan? Bahasanya pun udah bahasa asing itu pasti, bahasa asing, kita bahasa apa itu kan? Nah, apakah setiap yang tak ada label halal lantas haram? Belum tentu. Belum tentu. Ibu di rumah masakannya masak tempe bacem, nggak ada sertifikat halalnya, haram terus? Nggak juga kan? Nggak. Ini di bawah ini, di dalam buku ini, ada teman saya pengusaha tahu. Saya udah bilang, uruslah sertifikat halal. Nah, sekarang nggak ada sertifikat halal. Apakah lantas tahunya itu haram? Tidak juga kan? Bukan berarti sesuatu yang tidak ada sertifikatnya lantas haram. Belum tentu. Harus ke situ dulu ya. Bagaimana hukum obat? Bolehkah berobat dengan yang haram? Pertanyaannya, boleh jika tidak ditemukannya yang halal untuk obat tersebut. Ibu udah umrah 2012, itu disuntik pakai vaksin meningitis. Itu vaksinnya babi. Sebelum ada vaksin meningitis sapi tahun berikutnya dari Australia. Bolehkah pakai meningitis saat itu? Boleh. Tak ada alternatif yang lain. Vaksin COVID-19. Merek apa? AstraZeneca. AstraZeneca itu tidak ada babinya, ya, tapi dalam proses pembuatan inang vaksin itu bersentuhan dengan tripsin, tripsin yang tidak halal. Makanya dia tidak dikatakan halal. Tapi Bapak Ibu kemarin kena suntik kan? Nggak tahu saya di sini gimana? Kena suntik. Saya kena Sinovac yang halal. Saya suntik juga Sinovac. Yang awal-awal itu Sinovac semua. Belakangan ketika tak ada lagi baru ada Astra. Nah, apakah dibolehkan? MUI bilang boleh, karena nggak ada alternatif yang lain. Jadi berobat dengan najis itu boleh sepanjang tidak ada alternatif yang halal. Di saya kampung sakit mata saya, ada nenek-nenek bilang gampang nyobatnya itu apa? Kencing. Kencing sendiri. Jadi kencing kita pagi ditampung, taruh ke dalam gelas, kencing itu diusapkan ke mata. Itu obat mata. Pertanyaannya, masih ada rohto nggak? Ngapain pakai kencing gitu saya? Ada rohto, ada insto dan lain sebagainya. Nah, untuk stroke, kalau memang itulah alternatif obatnya dan ibu tak bisa memastikan itu halal atau tidak halal, ibu tanya nggak tukang obatnya pertama. Dia kan tahu baca dulu. Baca apa? Baca ingredient, komposisinya. Ci, aku mau berobat. Tolong baca dulu Ci. Anda nggak babi? Anda nggak babinya nih Ci? Aku Muslim gitu. Bisa nggak ini konsumsi orang Islam? Kalau memang ada babi, jangan dikonsumsi selanjang masih ada obat yang lain. Tapi kalau memang itulah satu-satunya obatnya, nggak ada yang lain, udah pakai saja, bismillah saja. Tapi memastikannya bagaimana? Tanya dulu. Saya pernah ke toko Cina dulu, mau berobat, anak saya sakit. Memang obatnya aneh-aneh, lipas Pak. Lipas tuh bukan kecoa ya. Kecoa obat. Nggak jadi saya makan karena isinya kecoa. Karena saya ada dokter, saya ingin gitu, kalau ke dokter dulu saya. Nah, jadi itulah ikhtiar kita. Pertama, tidak harus yang ada label halalnya lantas halal, belum tentu. Kalau produk obatnya dari luar negeri, hati-hati. Walaupun saya tidak dikatakan setiap produk luar negeri halal, belum tentu juga. Maka alternatif ikhtiar kita, tanya dulu tukang obatnya. Ci, kok baca dulu, ada babinya kan nih? Nah, gitu. Kalau nggak ada, insya Allah mudah-mudahan. Karena Cina itu pun banyak juga rempah-rempah obatnya kan, rempah
Tapi ada juga yang aneh-aneh. Ada juga yang aneh-aneh. Sepanjang ada yang halal, yang halal. Tapi kalau tak ada yang lain, boleh berobat dengan yang najis ketika tidak ditemukannya hal yang tidak najis. Memastikannya gimana? Saya pun nggak tahu. Nah, kita tanya dulu untuk mengobatnya. Gitu ya Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Ibu? Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Saya izin juga ini, mungkin saya sholat di Desember aja. Ada satu sesi lagi pada asar saya Bapak Ibu. Saya mungkin izin dulu, tidak sholat bersama karena saya harus ngejar jam 4.50 saya sudah di sana. Bicaranya tentang fikih apa? Fikih milenial. Tahu fikih milenial? Rebonding. Apa lagi? Kawat gigi, behel, sambung rambut, tanam benang, ukir alis, ukir gigi. Karena pesertanya sulam alis ya, sulam alis, ukir gigi. Lama-lama banyak yang palsu semuanya. Nenek-nenek pun sekarang udah rebonding mereka. Iya, rebonding nenek-nenek sekarang. Canggih. Boleh nggak nenek-nenek rebonding? Tergantung. Kalau diniatkan untuk lakinya boleh, kalau untuk laki tetangganya diniatkan jadi bonding juga. Asal ada rambutnya, sambung rambut, itu milenial. Ya, insya Allah nanti sore. Bapak Ibu, demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup dengan doa bersama. Ini tisu dari apa Bu? Kertas kan? Kayu. Namanya palok. Pabriknya ada di Sumatera Utara. Toba Palok Lestari. Sudah sampai ke sana. Tisunya halal atau tidak? Halal. Tapi kalau wangi tisunya? Parfum itu dari apa? Perisa, bisa. Alkoholnya ada nggak? Ada. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Contohnya apa? Pelarutnya tadi. Kalau pelarutnya yang haram, gimana? Kalau tisunya coba. Lapkan juga ke muka. Rupanya lama banget isinya. Jadi kira-kira. Kalau ini kan kering, makanya saya lap aja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa hdina ya rabbi ila siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.